Halo, saya Yohanes Sunardi. Seperti biasanya akan memandu Anda untuk hidup lebih baik dan lebih sehat. Di edisi kali ini, seperti yang saya janjikan di episode sebelumnya, yaitu tentang yang Anda harus ketahui tentang COVID-19. Kali ini saya akan bahas tentang imunitas. Karena sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa virus COVID-19 ini hanyalah tetap virus, ya, walaupun dia punya kemampuan mungkin lebih daripada virus rhino atau yang lainnya, tetapi intinya dia harus dikalahkan dengan daya tahan tubuh kita sendiri. Namanya imunitas. Karena itu judul atau tema kali ini yaitu yang Anda harus ketahui tentang imunitas. Ya, sebenarnya waktu Tuhan menciptakan manusia, ada nas yang mengatakan bahwa kulihat baik adanya, bahwa manusia sudah dipersiapkan untuk menghadapi banyak hal. Salah satunya juga ada nas mengatakan kuasailah hewan-hewan ciptaan ini semua. Ternyata ada beberapa hewan yang sekarang dengan ilmu pengetahuan diketahui namanya patogen, sesuatu yang tidak terlihat oleh mata. Sudah saya jelaskan ada 4 patogen itu ya, nanti kita akan belajar sedikit lagi. Tapi intinya ada bakteri, ada virus, ada parasit, dan ada jamur. Ya, jadi kita akan mulai belajar saja supaya lebih cepat, ya, supaya kita bisa belajar mengerti, ya. Jadi sebenarnya kita akan belajar tentang imunitas, ya. Setiap manusia memiliki imunitas bawaan. Saya tidak membahas bagaimana imunitas itu bisa menyerang manusia, yaitu yang disebut autoimun, tapi kita ini akan membahas tentang imunitas secara sederhana, supaya Anda mengerti bahwa Anda diperlengkapi. Dan Anda harus belajar nanti mengapa imunitas kita tidak berguna. Ya, kita akan belajar dulu. Yang tadi saya katakan di awal, ada patogen, yaitu ada 4. Yang pertama jamur, yang Anda lihat di atas. Lalu ada parasit, ada virus, ada bakteri. Ini yang COVID-19 tergolong di virus ya. Jadi dia cari tempat, inang, dia masuk, dia menguasai. Seperti Anda naik helikopter, Anda pakai, Anda bosen, pindah lagi ke helikopter lain. Itulah virus. Ya. Ini seperti ini ya. Oke. Sistem kekebalan tubuh adalah atau imunitas satu kemampuan yang Tuhan beri supaya Anda bisa melawan sesuatu serangan dari luar, baik biologis atau secara apapun yang mengganggu berjalannya sistem manusia tubuh ini. Nah, jadi secara gampang besarnya seperti itu aja. Diwakili dengan sel darah putih. Jadi Anda lihat, kalau Anda lihat yang di bawah itu, video itu, setiap darah merah selalu ada darah putih. Kalau Anda tahu sel darah putih ini diciptakan di dalam tulang, kalau darah merah itu per detik 3 juta keping. Bayangkan ini per detik 1.600.000. Per detik 1.600.000, 1.600.000, 1.600.000. Tiap detik itu Tuhan menciptakan itu. Bukankah itu dahsyat? Kalau tiap detik Tuhan menciptakan sel darah putih leukosit untuk membunuh penyakit, berarti kan Tuhan mau bersabda nih, Tuhan mau bercerita kepada umatnya, bahwa tiap detik jangan sakit, jangan sakit, jangan sakit. Karena diciptakan memang per detik. Nah, umurnya nggak lama karena akan selalu ada lagi. Ingat, seperti mesin blender, Anda bisa menikmati jusnya kalau diisi buah. Sistem imunitas ini seperti blender. Anda harus makan sesuatu untuk meningkatkannya. Tapi saya nggak bisa bahas sekarang, karena nanti ada serinya tentang diet dan imunitas. Tapi intinya sekarang saya mau ajarkan paling tidak ada 3 buah, oranye, kuning, merah, ya. Buah warna kuning misalnya apa? Ya, kemarin itu saya tanya sama beberapa pasien dan klien, jadi tertawa karena dia jawabnya pisang. Padahal yang kuning pisang itu kulitnya. Nah, durian, nanas, ya belimbing, oranye bisa kalau dari sayur wortel, dari macam-macam lah ya, pepaya gitu ya. Lalu juga ada buah warna merah, ya, tomat bisa dari sayur atau dari semangka merah dan lain-lainnya.
Anggur merah bukan ya, karena anggur merah itu antosianin warnanya ungu ya. Oke, sekarang kita akan belajar lebih dalam lagi. Intinya manusia punya ya, tinggal kita belajar mempertahankan apa yang pernah Tuhan beri namanya imunitas ini. Sistem pertahanan tubuh manusia ini ada dua secara besar, yang satu non spesifik, yang satu spesifik. Ya, ada eksternal, ada internal. Lalu spesifik ini ada limfosit T dan B. Nanti akan saya jelaskan pelan-pelan. Tapi intinya sebenarnya satu, dia harus melewati non spesifik baru berhadapan dengan spesifik. Ya, kalau mau detailnya, ini saya kasih tanda kode detail. Itu sel T dan sel B yang Anda baca di sebelah kanan bawah itu dahsyat. Dia bisa merekam sehingga kalau virus itu datang lagi atau bakteri datang lagi, dia bisa menyerang. Ya, tapi intinya kita akan baca secara sederhana aja. Pokoknya Anda mengerti apa yang dilakukan supaya Anda mempunyai sistem imunitas yang baik. Nanti di seri yang berikutnya, yang lainnya juga kita akan belajar lebih banyak lagi ya. Jadi dalam bentuk protein ya, dalam bentuk protein ada natural killer, ada interferon, ada makrofag, lalu ada granulosit, ada scavenger. Nanti Anda bisa cari sendiri, bisa dengan bantuan Google atau dengan buku-buku ya. Apa sih makrofag, granulosit, dan scavenger. Tapi intinya video ini dibikin untuk semua golongan, jadi saya tidak terlalu dalam. Intinya Anda punya begitu aja, supaya Anda ini ngerti, sadar, dan menggunakan dengan baik ya kesempatan ini. Imunitas itu ada, kalau kita mau bahasa gampang, saya akan buka yang ini aja, ada ya digolongkan menjadi 5 besar ya. Limfosit yang tadi saya bicara, lalu ada monosit, ada eosinofil, neutrofil, dan basofil. Ya, ini luar biasa. Ini kalau saya cerita di dalam satu ibadah, saya cerita ini adalah malaikatnya Tuhan untuk menjaga kita. Spesifik banget. Jadi kalau anak Anda demam, maka kita tahu ada infeksi, maka biasanya tim medis akan menyuruh Anda untuk ke lab, untuk periksa. Nanti jumlah leukositnya meningkat drastis. Dari situ kita langsung bicara, oh ini demam karena leukositnya sedang menyerang penyakit. Karena itu, karena penyakit ini berat, maka demam pada COVID-19 juga tinggi sekali. Ya. Jadi jangan takut, cuma dari sini kita langsung tahu, oh kalau eosinofil yang tinggi, Anda habis makan apa ini? Karena dia menyerang spesifik. Neutrofil menyerang, basofil menyerang ini, jadi lain-lain ya. Ayo kita baca sebentar. Nah ini kalau Anda lihat ya. Jadi ada 3 tadi ya, neutrofil, ya, ada basofil, ada eosinofil, itu yang paling atas ya, Anda lihat. Ya, ada 3 jenis tadi ya. Nah sekarang Anda lihat di bawah itu per detik 1.600.000, dia berkembang sesuai dengan yang dilawan. Sekarang kita belajar ini. Yang pertama adalah neutrofil ya. Jumlahnya itu paling lumayan banyak, yaitu 65%. Kalau Anda lihat ini angka ya. Lalu ya ini bentuknya kurang lebih aja, ini hanya ilustrasi supaya Anda mengerti perbedaannya. Ada neutrofil, ada eosinofil, ada basofil, ada limfosit, itu dia. Lalu ada monosit yang berkembang jadi makrofag. Nah, oke ya, sekarang kita belajar dulu neutrofil. Neutrofil ini berhubungan dengan pertahanan tubuh terhadap infeksi bakteri serta peradangan kecil lainnya, serta biasanya juga memberikan tanggapan pertama terhadap infeksi bakteri. Aktivitas dan matinya neutrofil dalam jumlah yang banyak menyebabkan nanah. Jadi kalau Anda lihat luka gitu ya, lalu ada nanah kuning, nah itu sebenarnya ya neutrofil yang mati sudah habis perang. Kalau Anda lihat ada luka kan, luka gitu ya, luka kaki waktu kita masih kecil, lalu kita nggak obatin dia jadi nanah. Itu sebenarnya dia lagi perang. Jadi seringkali jangan pernah Anda merasa ditinggal Tuhan, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan Anda ya. Jadi perperangan tubuh selalu ada, dan itu Anda harus tahu itu. Ya, yang pertama ya neutrofil. Yang kedua adalah eosinofil. Jumlahnya 4%, nggak banyak seperti neutrofil, terutama berhubungan dengan parasit. Nah, cacing, ya dengan demikian meningkatkan eosinofil, meningkatkan banyak parasit. Biasanya kalau saya lihat orang banyak makan yang kotor-kotor, ya ikan seperti ya yang tidak bersisik, lalu makan hewan yang tidak mabiak, gitu, yang tidak makan rumput, biasanya ya cacingnya. Tapi
Tapi sapi pun di hatinya ada cacing, jadi jangan makan jeroan. Karena itu saya tidak suka pasien atau klien saya atau saudara-saudara saya makan jeroan. Karena apa? Karena banyak cacingnya di sana. Lalu kedua, seperti sashimi, masakan ikan mentah, itu sebenarnya bagus dalam kondisi tertentu. Jika musim-musim seperti ini, pandemi virus seperti ini, jangan makan yang mentah, ya, walaupun bukan sashimi apapun. Telur pun 3/4 matang, jangan yang setengah matang, karena saya takut masih ada bakterinya, salmonella, dan ada parasitnya. Ya. Sate pastikan kalau beli yang dibakar matang, karena kalau tidak, maka cenderung ada parasitnya. Nah, eosinofil ini kalau meningkat, kita langsung tahu, berarti Anda makan yang ada parasitnya. Jadi sangat spesifik sekali, ya. Basofil, nah, ini yang cuma sedikit, bertanggung jawab memberi reaksi alergi dan antigen dengan jalan mengeluarkan histamin, menyebabkan peradangan. Jadi merah-merah, gatel-gatel, ya ini basofil. Kalau kita ngecek paling gampang sama pasien alergi atau customer atau klien kita yang alergi, ya kita lihat aja dari datanya ini. Kalau leukositnya itu kan ada 5 ini sel darah putihnya itu. Kalau yang naik itu basofil berarti ya ada alergi. Kurang lebih nanti kan masih ada pemeriksaan lanjutnya ya. Itu Anda harus bisa ke dokter. Ingat, video ini kan bukan pengganti dokter, tapi jadi acuan sederhana aja bagi kita orang yang tidak studi di kedokteran ya. Saya sebagai ahli pangan dan gizi yang belajar gizi hanya menjelaskan sedikit saja supaya nanti di edisi saya menjelaskan gizi Anda bisa diberkati dengan lebih ngerti dulu, karena saya mau bikin video ini bertahap ya, dari tentang pengertian virus, sekarang imunitas, nanti tentang healthy lifestyle. Di sana ada olahraganya, juga ada edisi tentang tidur. Saya akan bahas saat tidur kapan tubuh Anda menciptakan imunitas ini. Nah, kalau Anda mau tahu kapan tidur meningkatkan, ikuti seri saya tentang power of the sleep ya. Jadi ini yang pertama eosinofil ya, yang kedua tadi eosinofil kedua ya. Eosinofil itu tentang parasit, neutrofil itu tentang bakteri. Nah, sekarang tentang basofil ini ya. Nah, ini limfosit lebih umum dalam sistem limpa. Darah mempunyai 3 jenis limfosit sel B. Sel B yang pertama sel B ya. Sel B membuat antibodi yang mengikat patogen lalu menghancurkan. Nah, ini yang bikin pabrik tembaknya ini sel B ya. Sel B tidak hanya membuat antibodi yang dapat mengikat patogen, tetapi setelah adanya serangan, beberapa sel B akan mempertahankan kemampuan dalam menghasilkan antibodi sebagai layanan sistem memori. Nah, ini kerennya. Jadi sel B ini bisa bikin memori. Kalau datang lagi penyakit itu, dia masih menyerang lagi. Lalu juga ada sel T ya, sel pembantu. Mengkoordinir tanggapan ketahanan yang bertahan dalam infeksi, HIV misalnya, HIV virus, jenis virus ya, serta penting untuk menahan bakteri intraseluler. Ada toksik, dapat membunuh sel yang terinfeksi virus. Nah ini kita butuh sel T ini. Ya sekarang kita ngomong soal COVID ini ya, jadi sel T kita harus baik, bagus. Ada juga namanya natural killer ya, sel pembunuh alami, dapat membunuh sel tubuh yang tidak menunjukkan sinyal bahwa dia tidak boleh dibunuh karena telah terinfeksi virus atau telah menjadi kanker. Jadi kanker paling takut sama ini, nama natural killer. Ya. Atau virus juga takut. Karena itu kita harus, nanti saya ajarkan, jangan sampai membuat imunitas yang Tuhan beri itu tidak bekerja. Ya. Kalau untuk pola makannya, ingat paling gampang sementara ini ya, buah warna merah, kuning, oranye tadi ya. Yang kelima mungkin ya, monosit membagi fungsi pembersih vakum. Jadi dia ngambilin itu ya, fagositosis, ngambilin sisa-sisanya dari neutrofil. Jadi kalau neutrofil yang pertama nyerang, pukul, jumlahnya banyak tadi kan ya 65%. Setelah itu sisanya dibersihkan sama monosit. Dia juga memberikan potongan patogen kepada sel T sehingga patogen tersebut dapat dihafal. Seperti ada imun itu ya, bakterinya nggak lengkap, virusnya nggak lengkap, dimasukkan supaya hafal. Nah, monosit ini kerjasama sama sel T tadi, yang tukang bunuhnya tadi, dia dikasih informasi, ini loh, seperti ini nanti yang nyerang ini. Nah, itu monosit kerjanya ya. Luar biasa, kayak intelijen ya. Saya tidak bisa cerita banyak nih, kalau di kelas saya bisa cerita banyak. Tapi intinya Tuhan hebat pencipta kita. Jadi sekali lagi saya harapkan Anda mengerti ini dan Anda kuat ya. Karena
seringkali kita kan mengalami ya, aduh rasanya berat sendirian, padahal tidak ya, kalau kita belajar ini, kita luar biasa ya, bahkan saat kita sakit demam itu menunjukkan leukosit bekerja, ya. Yang terakhir, monosit dikenal juga sebagai makrofag setelah dia meninggalkan aliran darah masuk ke dalam jaringan. Jadi monosit ini kalau sudah tambah besar jadi makrofag, dan ini yang bagian menelan memakan. Untuk lebih jelasnya, kita akan lihat video ini. Nah, Anda lihat itu cara kerjanya neutrofil. Nah, ini makrofag, namanya fagositosis. Apakah itu proses menelan? Yang hijau-hijau itu virus bakteri ya, jadi dimakan semuanya. Anda lihat ya, luar biasa kan begitu. Jadi pastikan Anda sehat ya. Nah, untuk sehat itu imunitas Anda harus baik. Seperti ini, luar biasa kan. Anda lihat ini ya. Kemampuan sel darah putih memakan, mengambil, telan, ya habis semua. Ini kan luar biasa sekali ya. Jadi kalau ada seperti ini, Anda akan jaga. Nah, sekarang kita belajar faktor resiko imunitas turun itu kenapa? Yang pertama, tidak olahraga. Jadi harus olahraga, karena olahraga itu membantu efektivitas leukosit sel darah putih. Paham ya? Jadi harus olahraga. Dulu kecil jarang sakit karena ada pelajaran seminggu sekali olahraga. Jadi saya harapkan semua sahabat saya dimanapun Anda berada ada olahraga. Yang kedua, diet yang buruk gitu loh. Minum manis malam hari, makan jeroan, berlemak-lemak, akhirnya gemuk dan gampang sakit. Karena itu bagi saya tetap Anda tidak boleh gemuk. Ya, lingkar pinggang perempuan tidak boleh lebih dari 80, lingkar pinggang laki-laki tidak boleh lebih dari 90. Konsultasikan ke trainer di mana Anda berada dan dokter gizi ya, atau dokter ya spesialis yang bisa menangani Anda kalau Anda punya penyakit bawaan ya. Tidurnya tidak berkualitas. Bagaimana sih Pak mau tidur yang baik? Saya kena insomnia. Dan nanti kita belajar di Power of Sleep tadi, kita akan belajar sih bagaimana makanan apa yang bikin tidur Anda berkualitas ya, dan faktor apa yang membuat Anda tidak bisa tidur itu apa diselesaikan ya. Yang pasti paling gampang ya jangan minum kopi malam hari, atau jangan minum sesuatu yang membuat Anda kencing-kencing bersifat diuretik ya. Dehidrasi berat ya. Jadi kekurangan cairan itu bisa gampang sakit nanti Anda. Minum yang baik ya, kurang lebih 8-9 gelas lah. Nanti kalau mau teorinya dihitungkan ya, ada hitungannya itu. Supaya Anda ngerti itu ya. Ininya harus olahraga, jaga makan yang baik, minum yang baik. Lalu tidurnya berkualitas, cukup kan ya, 7-8 jam. Kalau Anda tidak cukup 6 jam, pastikan kualitasnya ditingkatkan. Stres berlebihan, siapa yang tidak pernah stres? Stres diciptakan Tuhan pertama untuk menghasilkan sesuatu hormon fight or flight untuk buat Anda waspada dan meningkatkan upgrade diri. Tapi kalau berlebihan maka akan keluar norepinefrin dan kortisol yang membuat daya tahan tubuh turun. Ya, kalau kita nanti akan bahas stres khusus di healthy lifestyle, Anda akan terkejut. Dia meningkatkan gula darah, memicu serangan jantung, dan banyak hal. Bahkan menurunkan imunitas. Jadi imunitas kita turun ini ya gara-gara ini salah satunya. Karena itu, ya Anda kelola ya, Anda kelola. Kelola dengan baik bagaimana caranya beribadah, percaya kepada Tuhan, konsultasikan dengan pemimpin agama Anda, dan yang lainnya ya. Yang terakhir, tertular. Karena itu tetap harus jaga jarak. Yang sering ini tidak jaga jarak, tertular ini, ya. Karena itu kadang-kadang di negeri-negeri yang lain, mereka harus lockdown. Nah, di tempat kita kan hanya, ya, ini ya, jaga jarak aja. Di sebenarnya lebih gampang ya, jaga jarak 1 meter lah, 1,5 meter. Jadi ya, jadi tidak olahraga, dietnya buruk, tidurnya kurang, haus, tidak pernah minum, lalu stres berlebihan, dan tidak jaga jarak. Itu yang mempunyai faktor resiko. Ini buku saya, ada 3 buku saya ya, nutrisi dan imunitas. Ini membahas ini serius, ada jus-jus juga imunitas yang bagus, di situ ada jusnya. Lebih lengkap itu nanti ya. Terus ada sehat dan panjang umur, kita bahas itu, ada serinya khusus nanti ya. Percuma panjang umur kalau nggak sehat, percuma sehat kalau tidak panjang umur. Ya, terus ada buku Aku Bisa Sehat Bisa Sembuh juga tentang exercise. Nah, buku-buku ini buku baru, kalau Anda lihat ada scan-nya itu. Kalau Anda scan nanti,
Anda nggak cuma lihat gambar gerakan olahraga, ada video yang terhubung dengan, saya kurang mengerti sistemnya, tapi gerakan videonya kelihatan langsung di-scan dengan itu di handphone Anda ya. Saya harapkan seperti ini, juga Anda ikuti aja saya di Yono Sinari TV dan Instagram saya itu ya. Tanpa terasa waktu sudah kita cukup lama menjelaskan ini. Dengan segala kesederhanaan, ingat bukunya bukan buku pengerti dokter ya, tetap Anda konsultasi dengan dokter. Ingat kalau ada tanda-tanda COVID, segera telepon supaya Anda bisa diatasi dengan baik. Saya percaya edisi kali ini memberkati Anda dan saya. Ikuti seri-seri saya selanjutnya. Salam sehat.